Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin juz pertama, juz awal, halaman 38 dan halaman 39, ini ada sebuah materi yang berhubungan dengan tahun kesedihan atau tahun duka cita. Di dalam kitabnya disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun duka cita ataupun disebut dengan tahun kesedihan? Di antaranya adalah Fisanatil asyirati minan nubuwati tuwuffiyatis sayyidatu Khadijah wa wafatu ammihi. Di sini disebut sebagai tahun kesedihan. Yang pertama, kita akan coba melihat tentang peristiwa wafatnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib ataupun Abu Thalib bin Syaibatul Hamd, karena nama asli dari ayah Abu Thalib itu adalah Sayyibah, akan tetapi yang terkenalnya ahli sejarah menyebutnya sebagai Abdul Muthalib. Tahun kesedihan, tahun duka cita, ini diantaranya berhubungan dengan wafatnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin payah. Maka tak lama dari itu dia menemui ajalnya, yaitu pada bulan Rajab, tahun ke-10 dari kenabian, setelah 6 bulan keluar dari pemboikotan. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan keluarganya dan juga para sahabat, yang dilakukan dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. 3 tahun lamanya Nabi dan keluarganya diboikot di Syi'ib. Nah, ketika Abu Thalib bin Abdul Muthalib setelah 6 bulan keluar dari pemboikotan di Syi'ib, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan 3 hari sebelum Sayyidah Khadijah wafat. Jadi ada yang menyebutkan wafatnya adalah Sayyidah Khadijah terlebih dahulu, ada lagi yang menyebutkan Abu Thalib terlebih dahulu. Dalam kitab As-Sahih disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratil maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Sementara di sisinya sudah ada Abu Jahal, atau Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur kepada Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kata Abu Jahal, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?"
keduanya terus mendesaknya demikian, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Akan tetapi kemudian turunlah ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah At-Taubah ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Itu di dalam surah At-Taubah ayat 113. Bahkan ayat yang terkenalnya lagi berkaitan dengan hal ini ditulis atau firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Itu dalam surah Al-Qasas ayat 56. Paman Nabi, paman Rasul yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini termasuk kepada paman Nabi yang sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai paman yang belum mendapatkan hidayah. Karena ada kurang lebih 4 paman Nabi, paman Rasul yang mengalami kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 masuk Islam dan 2 lagi tidak masuk Islam. 2 yang masuk Islam, yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah kita ceritakan di tahun ke-5 kenabian, berbarengan dengan Umar bin Khattab telah masuk Islam. Kemudian yang kedua nanti akan ada paman Nabi lagi yang masuk Islam yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Insya Allah nanti kita kisahkan, kita ceritakan di tahun ke-8 Hijriah. Dan 2 lagi tidak masuk Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal-awal dakwah Islam. Paman Nabi yang pertama ini yang tidak masuk Islam sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni neraka dengan turunnya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun data lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ini Abul Uzza alias Abu Lahab merupakan paman Nabi yang diklaim pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat diantaranya paman Nabi yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Dia adalah benteng, tempat berlindungnya dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy. Namun sayang, dia tetap memilih agama nenek moyangnya sehingga sama sekali tidak membawanya meraih kemenangan. Dalam As-Sahih
dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib berkata, apakah engkau tidak memperdulikan pamanmu lagi, padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu? Beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka yang paling ringan, yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki. Ini diantara alasan mengapa tahun ini, tahun ke-10 kenabian, itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Yang pertama, wafatnya Abu Thalib bin Abdul Muttalib, paman tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara alasan kenapa tahun ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan, adalah Khadijah binti Khuwailid berpulang ke rahmatullah, dijemput oleh malaikat Ijrail. Wafatnya Khadijah sebagai istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kurang lebih 2 bulan ataupun 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib bin Abdul Muttalib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra pun wafat. Tepatnya pada bulan Ramadan, tahun 10 dari kenabian, dalam usia 65 tahun, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berusia 50 tahun. Karena kan ketika Rasul menikah dengan Khadijah, usia Rasul 25, usia Khadijah 40. Selisih perbedaan usianya kurang lebih 15 tahun. Saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun dan usia Khadijah 65 tahun, saat itulah Khadijah binti Khuwailid wafat dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, yang sangat besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kurang lebih 1/4 abad hidup bersamanya, 50 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersanting bersama Khadijah. Dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang jihad, dan selalu membela beliau baik dengan jiwa maupun hartanya. Untuk mengenang hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur, dan ini sangat tenar sekali di dalam buku-buku sejarah mengenai pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya yang bernama Khadijah. Rasul berkata, dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia telah membenarkanku saat manusia mendustakanku. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia yang lain tidak mau memberikannya ataupun menahan hartanya. Allah mengaruniaku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya. Itu dikisahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Khadijah yang barusan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Bahkan di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari berkata,
"Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti mendatangimu, sampaikan salam dari Robnya, ya. Sampaikan salam dari Robnya alias dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan kabarkanlah tentang rumah untuknya di surga yang terbuat dari permata bambu yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya." Ini adalah sekelumit tentang bagaimana wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun ini disebut dengan tahun duka cita. Fahazana alaiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam huznan syadidan. Beliau berduka cita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan duka cita yang sangat luar biasa. Li'annaha kanat tuhibbuhu, karena sesungguhnya Khadijah merupakan seseorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tamnau anhu adza Quraisyin, dan Khadijah yang selalu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai halangan rintangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kesedihan di tahun ini yang datang silih berganti. Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya. Sepeninggal Abu Thalib, tampaknya mereka semakin berani terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap sudah kesedihan yang dialaminya hingga membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Karenanya beliau pergi menuju kota Taif. Insya Allah nanti lebih detailnya ke depannya kita akan bahas bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah, hijrah ataupun dakwah ke kota Taif, keluar kota Mekah. Beliau pergi menuju ke kota Taif dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun beliau sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindungi dan menolong. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukannya dengan yang lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami oleh Nabi, tetapi para sahabatnya ikut mendapatkannya, ikut mendapatkan siksaan, bala dan musibah dari orang-orang kafir Quraisy yang sangat luar biasa. Hal ini membuat teman akrab beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq berhijrah dari Mekah. Ketika dia sudah mencapai suatu tempat yang bernama Barkul Ghamad ataupun Barkul Gimad dengan tujuan utama untuk hijrah ke daerah Habasyah. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan siksaan yang semasa hidupnya Abu Thalib bin Abdul Muttalib tidak berani mereka lakukan. Lebih dari itu, salah seorang para pecundang Mekah, orang-orang Quraisy, yang menghalangi jalan beliau lalu menaburi debu ke arah kepala beliau. Tatkala beliau masuk ke rumah dalam kondisi demikian, salah seorang anak perempuan beliau menyongsongnya dan membersihkan debu tersebut sembari menangis. Kemudian beliau berkata kepadanya, "Jangan menangis, duhai anakku. Sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayahandamu." Ibnu Ishaq melanjutkan, jika mengingat hal itu, beliau selalu berkata, "Tidak pernah aku mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari orang-orang Quraisy hingga Abu Thalib bin Abdul Muttalib wafat." Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini,
Maka tahun ini disebut dengan Amul Huzni ataupun tahun duka cita, tahun kesedihan, sehingga sebutan ini lebih dikenal di dalam buku-buku sejarah Islam. Jadi di antara peristiwa mengapa tahun ini disebut dengan tahun duka cita dan tahun kesedihan, kesimpulannya bisa kita ambil kurang lebih 3 poin. Yang pertama, wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah wafat paman tercinta yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang ketiga, semakin beraninya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Thaif untuk menindas dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Maka tahun ini jelaslah dinamakan dengan sebutan Amul Huzni, tahun duka cita. Insya Allah di kesempatan yang selanjutnya kita akan mencoba bagaimana membahas sedikit tentang hijrah dan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Harisah ke daerah Taif, dan kita juga akan bahas nanti perjanjian Bai'atul Aqobah pertama dan Bai'atul Aqobah kedua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.